Selamat datang kembali di channel Home Ruang Syahdu. Kali ini kita akan menyelami sebuah cerita yang penuh misteri berjudul Misteri Kantor di Lantai 7. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Mari kita masuk ke dalam kisah ini. Hari pertama di kantor baru selalu membawa perasaan campur aduk. Namaku Dina, umurku 26 tahun. Dan aku baru saja diterima sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan ekspor-impor ternama di Jakarta Selatan. Gedung tempatku bekerja menjulang tinggi 10 lantai, menampilkan arsitektur modern dengan dinding kaca dan lift yang berjalan halus. Semuanya terlihat sempurna, hingga aku tiba di lantai 7. Setelah sesi orientasi singkat, aku diperkenalkan ke divisi back office yang terletak di lantai 7. Saat lift berhenti dengan bunyi ting pelan, pintu terbuka ke lorong berkarpet abu gelap. Suasananya sunyi, terlalu sunyi. Seseorang perempuan berhijab tersenyum tipis menyambutku. Aku Nisa. Kamu yang baru ya? Dina kan? Tanyanya. Aku mengangguk, berusaha ramah. Selamat datang di lantai 7. Tempat yang katanya paling cocok untuk yang butuh konsentrasi penuh. Katanya sambil tertawa meskipun ada nada ketir di balik candaannya. Meja kerjaku berada dekat jendela besar yang menghadapi jalan raya. Tempatnya rapi dan bersih. Bahkan komputer sudah menyala dan email sudah diatur semua. Terlalu siap, pikirku. Siang itu berlalu tanpa kejadian berarti. Aku fokus mempelajari dokumen. Sesekali aku bertanya kepada Nisa atau Mas Andri, rekan kerjaku. Namun yang aneh adalah, hanya kami bertiga yang ada di ruangan besar itu. Katanya sih tim back office hanya terdiri dari 5 orang. 2 lainnya sedang WFH atau work from home. Jam sore, satu persatu mereka pamit. Nisa bilang ia harus menjemput anaknya. Dan Andri buru-buru pulang karena istrinya ulang tahun. Aku yang baru tentu belum bisa pulang cepat. Jadi aku memilih untuk lembur di hari pertamaku. Saat jarum jam menunjukkan pukul 8 malam, aku baru menyadari betapa sepinya di lantai itu. Tanpa suara, tanpa langkah kaki, bahkan tanpa suara lift. Semua terasa aneh. Saat aku berkutat dengan laporan bulanan, tiba-tiba terdengar suara getar di ujung ruangan. Seperti suara printer mencetak. Aku menoleh, melihat printer di pojok ruangan menyala. Lampunya berkedip pelan. Anehnya, sejak tadi aku belum pernah menggunakannya, dan kabel printer itu pun tidak tersambung ke laptopku. Ketika aku mendekati printer, kertas demi kertas keluar. Semuanya kosong. Bulu kuduku merinding. Aku segera mencabut kabel printer itu, dan mesin itu mati. Namun yang anehnya, 5 detik kemudian, lampu indikatornya menyala lagi. Dengan gemetar, aku mundur perlahan, berusaha untuk tidak panik. Mungkin sistem jaringan kantor bisa menyambung ke printer walau kabel dicabut, pikirku. Meskipun aku tahu itu hanya untuk menenangkan diri. Malam itu aku pulang lebih awal, membawa ketakutan yang menggeliatiku. Di lift, aku menatap bayanganku di cermin logam. Wajahku pucat, bibirku bergetar. Sesampainya di rumah, aku mengirim pesan ke Nisa, menanyakan apakah printer di kantor sering menyala sendiri. Pesan itu tidak langsung dibalas. Hingga jam 11 malam, Nisa menjawab pendek, "Kalau sudah jam malam, jangan duduk dekat printer, Din. Serius, jangan pernah." Hari berikutnya aku datang dengan lebih waspada, mencoba bersikap biasa. Aku menyapa semua rekan kerja dan menghindari membahas kejadian semalam. Namun pikiranku terus melayang ke kejadian aneh itu. Sekitar pukul 2 siang saat aku ke toilet, suara cekik kecil terdengar. Suara itu seperti suara perempuan, tetapi aneh, serak dan menggema. Aku menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapa-siapa. Ketika aku menatap cermin, suara itu terdengar lagi. "Dina." Jantungku berdegup kencang. Tidak ada yang bercanda seperti itu di situ. Dengan panik, aku keluar dari toilet dan hampir menabrak Mas Andri. Dia melihatku dengan wajah bingung. "Loh, Mbak Dina, kenapa mukanya pucat banget?" Hari itu aku tidak lembur. Jam sore aku sudah langsung berkemas untuk pulang. Sebelum keluar ruangan, aku menatap toilet di ujung lorong. Pintu salah satu bilik tertutup sendiri, tanpa angin. Tawa kecil yang sama terdengar lagi. Hari Jumat, sebagian karyawan merencanakan pulang cepat, tetapi tidak untukku. Ketidaktenangan menggerogoti pikiranku. Setiap malam aku bermimpi buruk. Mimpi yang sama berulang. Aku duduk di meja kantor, dan dari luar jendela di lantai 7, ada yang menatapku. Matanya hitam legam, tidak berkempik, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Pagi itu saat aku baru duduk dan menyalakan komputer, mataku refleks menoleh ke jendela. Jantungku nyaris berhenti. Di luar kaca, samar-samar aku melihat bayangan, seperti wajah. Begitu aku berkedip, bayangan itu lenyap. Ketika aku mencoba fokus bekerja, layar monitor tiba-tiba berkedip. File terbuka otomatis dengan kalimat yang membuat tanganku gemetar. "Jangan tutup tirai.
Aku ingin melihat kamu. Aku menoleh ke jendela. Tirai memang terbuka setengah. Cahaya siang menyusup masuk. Tetapi lebih dari itu, aku merasa seolah-olah ada yang sedang menatapku dari luar. Dengan panik aku menutup tirai sepenuhnya. Namun saat tanganku menyentuh kain tirai, aku melihatnya jelas. Sepasang mata hitam menatap dari luar jendela. Aku jatuh terduduk. Nafasku tercekat. Nisa menghampiriku dengan panik. "Kamu lihat ya?" tanyanya pelan. Aku hanya mengangguk. "Udah, jangan ditantangin, Din. Kalau kamu udah lihat matanya, dia udah tahu kamu bisa ngerasain dia." Hari Sabtu aku nekat masuk ke kantor. Tidak untuk bekerja, tetapi untuk mencari jawaban. Aku menunggu Pak Samet, satpam senior yang lebih dari 1 dekada menjaga gedung ini. Ketika aku tanya soal lantai 7, wajahnya berubah kaku. "Maksud saya soal kejadian-kejadian aneh di sana," kataku. "Saya ngalamin sendiri, printernya nyala sendiri, suara di toilet, bahkan mata di jendela." Pak Samet menatapku lama, lalu mengajakku ke sudut taman belakang, jauh dari CCTV dan orang-orang. "Mbak Dina, saya nggak bisa cerita ini ke orang baru. Tapi kalau Mbak Dina ngalamin sendiri, berarti dia udah nunjukin diri." "Siapa?" tanyaku penasaran. "Namanya Pak Ferry. Dulu dia bagian audit, tekanan kerjanya berat, orangnya pendiam, tapi baik, nggak pernah macam-macam. Tapi dia sering lembur, bahkan sampai nginap. 7 tahun lalu dia lompat dari jendela lantai 7, pas tengah malam. Jantungku terasa berhenti. Kenapa dia melakukannya? Gak ada yang lihat langsung, tapi rekaman CCTV sempat menyala sebentar. Di detik-detik terakhir sebelum loncat, Pak Ferry sempat mengetik sesuatu di komputer. Apa yang dia katakan? Kalimatnya hanya satu, "Aku masih di sini." Darahku seperti berhenti mengalir. Jadi setiap tahun ada saja yang ngalamin kejadian aneh. Awalnya cuman bunyi, terus wujud, lama-lama bisikan. Yang paling parah itu pernah sampai kerasukan. OB yang bersihin pantry jam 2 pagi, tiba-tiba teriak minta dibukakan jendela. Katanya dia pingin turun kayak Pak Ferry. "Kenapa lantai 7 nggak ditutup aja, Pak?" "Udah pernah, tapi manajemen pusat itu bilang cuman sugesti. Mereka ganti furnitur, ganti layout, bahkan pasang kamera baru. Tapi nggak ada yang tahan lama. Setiap kali lantai itu diisi lagi, pasti ada korban baru." Aku terdiam. Semua potongan mulai menyatu. Apa yang harus saya lakukan, Pak? "Jangan lawan, jangan tantang. Kalau kamu merasa dia ada, cukup bilang dalam hati, 'Saya cuma numpang kerja, bukan ganggu.' Dan kalau bisa jangan lembur sendirian. Jangan pernah." Hari itu aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Satu hal yang pasti, lantai 7 bukan sekedar lantai biasa. Ia menyimpan dendam, luka, dan jiwa yang belum selesai. Hari Kamis sore manajerku meminta laporan final diserahkan sebelum Jumat pagi. Mau tidak mau aku harus lembur. Teman-teman satu divisi sudah pulang duluan, dan hanya aku yang tersisa di lantai 7. Langit Jakarta gelap dan hujan mulai turun deras. Lampu kantor berkedip membuat suasana semakin mencekam. Sekitar pukul 10 malam, hawa dingin menyelinap. Printer di ujung ruangan kembali menyala. Kertas keluar satu persatu. 3 lembar dengan gemetar aku dekati. Kertas pertama kosong, kertas kedua kosong, tapi di kertas ketiga ada tulisan samar. "Aku masih di sini." Tanganku gemetar. Aku mundur perlahan, berniat ke lift. Namun suara pantry terbuka dengan keras, menghentikan langkahku. Perlahan aku menoleh. Seorang pria berdiri di ambang pintu pantry, punggungnya membelakangiku. Kemejanya putih kusut, rambutnya acak-acakan. "Pak Ferry?" Suaraku percekat. Tanpa menoleh, sosok itu berjalan ke arah jendela besar di ujung ruangan. Langkahku berat, seolah mengulang sesuatu. "Jangan," bisikku. Ia berhenti sejenak lalu menoleh. Wajahnya bukan wajah manusia biasa. Pucat, matanya kosong, mulutnya robek. Ia menatapku dan tersenyum kecil. Suara itu terdengar bukan dari mulutnya, tetapi langsung dari dalam kepalaku. Saat jendela terbuka sendiri, angin menerpa keras hingga dokumen berserakan. Sosok itu melompat. Aku menjerit dan berlari keluar ruangan, menabrak kursi dan meja, berusaha mencapai lift. Namun tombolnya tidak menyala. Aku turun tangga. Setiap langkah seperti dikejar bayangan hitam. Sampai di lantai dasar, tubuhku gemetar hebat. Satpam yang berjaga langsung menyambutku dan membawaku ke ruang istirahat. Malam itu aku tidak bisa bicara sepatah kata pun. Esok paginya HR memanggilku. Mereka bertanya, "Kami tahu kamu udah lihat. Kami izinkan kamu pindah ke lantai." Aku hanya mengangguk. Tidak perlu penjelasan, tidak perlu alasan. Malam Jumat terakhir itu adalah malam terakhir aku lembur di lantai 7. Aku tidak langsung kembali bekerja. HR memberiku 3 hari untuk istirahat, yang kusebut sebagai cuti pemulihan mental. Namun bayangan wajah Pak Ferry tidak pernah benar-benar hilang dari pikiranku. Hari Senin aku kembali masuk kerja. Kali ini aku ditempatkan di lantai 3 yang jauh lebih ramai. Namun rasa bersalah menggantung dalam diriku, seolah aku meninggalkan seseorang di sana.
seseorang yang masih terjebak dalam kesempian. Saat makan siang, aku mulai mencari informasi lebih dalam tentang Pak Ferry. Ku cari tahu lewat arsip kantor, bahkan mencoba menelusuri berita lama di internet. Hasilnya nihil. Tidak ada satupun artikel tentang insiden bunuh diri di gedung ini. Semua seperti dihapus rapi. Aku kembali menemui Pak Samet. "Pak, boleh saya lihat tempat kerja Pak Ferry dulu?" tanyaku. Dia menatapku dan mengangguk pelan. "Nanti malam, setelah semua orang pulang." "Ya Mbak, kalau Mbak yakin." Pukul 9 malam, aku diam-diam naik ke lantai 7 bersama Pak Samet. Tidak banyak perubahan di lantai itu. Sunyi seperti biasa. Kami berhenti di sebuah ruangan kecil dekat pojok. Tertulis audit internal A2. Aku masuk perlahan. Meja kerja tua, lemari arsip besi dan sebuah kursi beroda yang sudah berkarat. Namun yang paling menarik perhatianku adalah laptop lama di sudut meja, tertutup debu. Laptop ini sudah sempat mau dibuang.